Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Banyak pasien yang bertanya tentang apa kira-kira penyebab seorang itu sulit untuk hamil, dan kira-kira bagaimana tata laksananya. Begitu kira-kira yang sering ditanyakan oleh pasien. Tentu saya tidak akan terlalu detail untuk menjelaskan itu karena sangat banyak faktor yang bisa menyebabkan seorang perempuan itu sulit hamil. Tapi secara simpelnya kira-kira ada 5 faktor ya yang bisa menyebabkan seorang perempuan itu sulit hamil. Yang pertama faktor suami, hanya satu, yaitu faktor sperma. Kemudian ada 4 faktor yang berasal dari perempuan. Yang pertama faktor rahim, yang kedua faktor leher rahim, yang ketiga faktor saluran telur, yang keempat faktor indung telur. Nah, 5 faktor ini yang perlu dieksplorasi bagaimana atau adakah masalah di 5 organ tadi. Ya. Saya mulai dari yang pertama, yaitu dari faktor sperma atau faktor suami. Jadi kalau kita tahu proses pembuahan tentu terjadi akibat adanya pertemuan antara sperma dan sel telur, dan sperma tentu berasal dari suami, sedangkan sel telur berasal dari istri. Nah, sperma ini teman-teman, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi supaya sperma ini dinyatakan cukup volumenya dan cukup sehat atau cukup baik untuk menyebabkan suatu proses kehamilan. Jumlah sperma kurang lebih 15 juta sperma per cc. Itu juga yang harus dipenuhi, walaupun yang dibutuhkan hanyalah 1 sperma. Mengapa butuh banyak sperma? Karena untuk menembus dinding sel telur itu membutuhkan banyak enzim akrosom yang disupport dari sperma-sperma lain, selain hanya 1 yang dibutuhkan untuk suatu proses kehamilan. Kemudian kualitas spermanya sperma itu kan satu sel kecil, bentuknya seperti kecambah gitu ya, kepala, leher, dan ekor. Itu harus bagus ya, tidak ada bentuk-bentuk yang aneh. Kemudian geraknya harus cepat. Kemudian tidak ada malformasi ya, bentuk-bentuk yang tidak sesuai seperti yang normal atau yang seharusnya. Nah, itu tadi terkait sperma yang baik. Kemudian 4 yang lainnya adalah faktor dari seorang perempuan, yaitu faktor rahim, leher rahim, kemudian saluran telur dan indung telur. Mungkin saya akan memulai dari yang paling luar dulu, yaitu leher rahim. Jadi pada saat terjadi ejakulasi, sperma itu akan mencari jalan, dan satu-satunya pintu masuk untuk menuju ke titik pertemuan ke saluran telur itu adalah melewati leher rahim. Nah, di sini penting untuk dilakukan evaluasi apakah leher rahim seorang perempuan itu ada sumbatan, ada masalah, ada yang menutup atau apa sehingga menyebabkan sperma itu sulit masuk dan tidak bisa bertemu dengan sel telur. Nah, biasanya beberapa penyakit kandungan yang bisa menyebabkan hal ini, yang bisa menyebabkan pembuntuan. Yang pertama adalah adanya polip misalnya ya, ada polip di situ sehingga sperma sulit untuk masuk. Kemudian yang kedua adanya mioma, misalnya ada miom yang letaknya itu di leher rahim sehingga menyebabkan saluran leher rahim itu menjadi lebih sempit dan tidak memungkinkan sperma untuk lewat, meskipun untuk darah haid masih bisa. Namun demikian, sperma yang bisa lewat itu tidak memenuhi, tidak cukup untuk menyebabkan suatu kehamilan. Jadi harus dipastikan apakah leher rahimnya ada pembuntuan atau tidak. Salah satunya adalah adanya polip, adanya mioma uteri, atau misalnya infeksi kronis yang menyebabkan stenosis ya, penyempitan. Penyempitan ini juga bisa menyebabkan sperma sulit untuk masuk. Kemudian berjalan ke atas, maka ada faktor rahim. Tentu faktor rahim sendiri dalam proses kehamilan berperan sebagai tempat menempelnya
janin ya. Jadi normalnya janin harus menempel di rahim, karena kalau janin menempel di luar rahim bisa terjadi kehamilan di luar kandungan. Nah, janin harusnya menempel di rahim. Bila terjadi kehamilan namun rahimnya itu tidak memungkinkan untuk ditempeli, maka percuma juga. Jadi embrionya hanya lewat dan tidak bisa menempel dan menjadi seorang bayi. Nah, gangguan di rahim itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan sulitnya menempel. Pertama, misalnya miom ya, yang paling sering salah satunya adalah miom. Miom itu ada 3 tempat ya, ada yang di dalam lapisan di bawah lapisan lendir rahim, ada yang di dalam dinding rahim, ada yang di lapisan luar rahim. Miom ini kalau ukurannya cukup besar begitu ya, kemudian tempatnya di lapisan dinding, di bawah lapisan dinding rahim, itu bisa menyebabkan perdarahan haid yang cukup banyak. Namun bila tempatnya di tempat yang misalnya di luar dinding rahim atau di bagian dinding rahim yang luar, tidak menyebabkan perdarahan tapi menimbulkan benjolan biasanya ya. Nah, kemudian misalnya miomanya cukup besar, tentu akan mendistorsi bentuk ya, merusak bentuk rahim itu sendiri sehingga tidak memungkinkan untuk ditempeli embrio atau bakal janin. Jadi penting untuk dievaluasi pada seorang perempuan yang sulit hamil adalah kondisi rahimnya, adakah miomnya, adakah adenomiosis misalnya, pembesaran otot rahim akibat adanya kelenjar rahim yang tidak semestinya. Kemudian adakah penebalan endometrium yang tidak wajar misalnya ya, karena misalnya dengan obesitas, kemudian dengan ada faktor resiko kencing manis, itu biasanya terjadi penebalan dinding rahim yang tidak wajar dan itu menjadi sulit untuk ditempeli oleh janin meskipun sudah terjadi pembuahan. Kemudian yang berikutnya, jalan lagi ke atas, maka akan menemui saluran tuba, saluran saluran telur ya, yaitu suatu saluran tempat bertemunya sel telur dan sperma, biasanya di area ampula ya. Nah, saluran tuba ini memang fungsinya hanya satu, tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Bila terjadi pembuntuan, maka biasanya terjadi pembengkakan di situ sehingga sel telur tidak bisa masuk ke dalam situ. Misalnya pun bisa masuk, biasanya kalau bengkak ada cairan yang sifatnya itu toksik atau beracun terhadap janin yang terjadi dari hasil pembuahan tadi, sehingga meskipun terjadi pembuahan karena racun itu toksik untuk janin atau beracun, maka janin tidak akan bisa berkembang. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bagaimana saluran telur seorang perempuan itu apakah normal atau tidak. Biasanya bila terjadi infeksi kronis, kemudian ada kista coklat, ada endometriosis, biasanya rentan sekali terjadi pembuntuan akibat perlekatan atau pembuntuan akibat infeksi. Nah, ini yang menyebabkan sulit sekali untuk hamil, dan peran saluran tuba ini sangat vital untuk proses hamil normal, berbeda dengan proses bayi tabung ya. Bayi tabung tidak membutuhkan saluran tuba. Tapi kalau hamil normal maka sangat membutuhkan saluran tuba ini, saluran telur ini ya. Jadi itu yang perlu dievaluasi. Kemudian fungsi ovarium yang terakhir ya. Fungsi ovarium ini sangat vital karena bila ovarium baik maka haidnya pun akan baik dan masa suburnya pun akan baik. Itu yang perlu dicamkan. Bila ovariumnya bermasalah, hormonnya kacau, maka haidnya pun akan kacau dan masa suburnya pun akan kacau, bahkan tidak bisa jadi tidak subur ya, atau anovulasi, tidak terjadi pengeluaran sel telur tiap bulannya meskipun haid. Nah, itu. Nah, bagaimana supaya ovarium ini bisa subur? Yang pertama harus dilakukan adalah pola hidup sehat ya. Kurangi diet dengan gula yang berlebih. Kemudian bila overweight atau obesitas, turunkan berat badan sebisa mungkin 5%, meskipun tidak sampai ke berat badan ideal, karena saya paham menurunkan berat badan itu cukup sulit bagi sebagian orang ya. Kemudian harus melakukan pola hidup sehat, aktivitas fisik begitu ya, tidur harus cukup.
kemudian konsumsi makanan yang baik untuk kesehatan ovarium, misalnya buah-buahan ya, buah-buahan yang mengandung mikronutrien seperti zinc, magnesium, kemudian vitamin E, vitamin D begitu ya, itu sangat baik untuk fungsi ovarium secara umum. Nah, bila fungsi ovarium ini bermasalah, biasanya salah satunya akan ditandai dengan haidnya yang tidak teratur. Haid tidak teratur bisa banyak atau justru jarang. Bila cukup banyak, maka tentu akan sangat mengganggu ya, karena perdarahan bisa berlebih. Tapi bisa pada kasus yang justru jarang haid, ini juga bisa mengganggu karena mengganggu fungsi kesuburan. Biasanya lebih sulit diobati pada mereka-mereka yang haidnya lebih jarang, yang misalnya 2 bulan, 3 bulan sekali, itu lebih sulit dikembalikan fungsi kesuburannya daripada mereka-mereka yang fungsi yang haidnya masih yang haidnya justru sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali misalnya, yang berlebih, itu lebih mudah diobati untuk fungsi kesuburannya. Dan tentu ini penjelasan secara umum ya, pasti banyak hal-hal lain yang perlu dievaluasi terkait fungsi kesuburan seorang perempuan ini, bagaimana baiknya, kemudian perlu dilakukan pemeriksaan apa saja, itu tentu ada tahapan-tahapan lebih lanjut yang perlu dilakukan evaluasi. Tapi setidaknya 5 faktor itu yang perlu dievaluasi. Pertama, kualitas sperma harus baik. Bagaimana memperbaiki kualitas sperma? Tentu pola hidup sehat, kurangi begadang, kemudian kurangi konsumsi rokok. Kalau alkohol, tidak boleh mengkonsumsi alkohol yang ya tidak boleh lah ya, untuk mengkonsumsi alkohol ini sangat kurang baik untuk kesehatan secara umum dan tentu pasti akan berpengaruh terhadap kualitas sperma. Kemudian 4 tadi dari organ-organ yang berasal dari seorang perempuan yang harus dievaluasi secara detail. Jadi itu tadi yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kapan seorang perempuan itu harus melakukan pemeriksaan? Pada prinsipnya, kalau kita bicara berdasarkan undang-undang, maka setelah 1 tahun menikah, ya, kemudian tanpa ada KB, ya, kemudian frekuensi hubungan setiap minggunya bisa 2-3 kali, kemudian relasi suami istri cukup harmonis, biasanya kita memberi batas setelah 1 tahun menikah, kemudian baru boleh dilakukan pemeriksaan kesuburan dan pemberian obat-obat penyubur. Namun bila belum 1 tahun, biasanya dokter kandungan cenderung akan menunggu hingga 1 tahun dengan syarat tadi sudah tidak ada. Tapi kalau misalnya 1 tahun LDR, KB, ya beda lagi ya, itu harus dihilangkan dulu. Baru setelah itu misalnya sudah dicoba secara normal, tapi belum juga berhasil, maka bisa digunakan untuk penggunaan obat-obat penyubur. Nah, tentu 5 faktor tadi ya, itu adalah upaya kita untuk melakukan evaluasi kesuburan. Namun demikian, memang fungsi kesuburan ini ada faktor X yang tidak bisa kita kendalikan ya, faktor yang mungkin saya membahasakannya faktor ilahiyah begitu ya, karena bagaimanapun kesuburan seorang perempuan itu ada campur tangan Tuhan. Yang itu yang mungkin perlu diupayakan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual, misalnya berdoa dan sebagainya ya. Baik, saya rasa itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.